Tukik merupakan anak penyu yang baru menetas yang memulai kehidupan mandiri dengan perjalanan krusial dari pasir pantai menuju laut. Meski rentan terhadap predator berupa burung dan kepiting dan ancaman manusia, perjuangan mereka melintasi ombak adalah upaya konservasi vital untuk menjaga kelestarian spesies penyu yang terancam punah, hanya sedikit yang bertahan hingga dewasa. Setelah menetas dari telur yang terinkubasi selama 45 hingga 60 hari, tukik tidak bertemu induknya dan langsung mandiri menuju laut. Langkah mungil mereka di pantai adalah ujian keberanian menghadapi predator dan cuaca. Pelepasan tukik ke laut sering dilakukan sebagai bentuk konservasi untuk meningkatkan peluang hidup mereka. Setelah telur menetas di dalam pasir, dengan masa inkubasi, tukik akan melakukan serangkaian aksi alami yang sangat krusial untuk kelangsungan hidupnya. Tukik biasanya keluar dari sarang di dalam pasir secara bersama-sama. Proses ini umumnya terjadi pada malam hari. Hal ini bertujuan untuk menghindari suhu pasir yang panas di siang hari serta mengurangi risiko terlihat oleh predator seperti burung atau kepiting. Tukik menggunakan insting alami dengan mengikuti intensitas cahaya yang paling terang di cakrawala, yang biasanya berasal dari pantulan cahaya bulan atau bintang di atas permukaan laut. Cahaya lampu dari bangunan atau jalan di tepi pantai dapat membingungkan tukik, membuat mereka bergerak ke arah yang salah atau ke arah daratan dan meningkatkan risiko kematian. Saat merangkak di pasir menuju laut, tukik dipercaya sedang melakukan proses imprinting atau merekam memori lokasi pantai tersebut. Memori ini memungkinkan penyu dewasa kembali ke pantai yang sama puluhan tahun kemudian untuk bertelur. Para ahli biasanya menyarankan agar tukik segera dilepaskan ke laut setelah menetas, agar mereka masih memiliki energi cadangan yang cukup untuk berenang jauh ke laut lepas. Begitu menyentuh air, tukik akan berenang tanpa henti selama 24 hingga 48 jam pertama untuk menjauh dari perairan pantai yang penuh dengan predator. Keselamatan atau kelangsungan hidup tukik setelah menetas sangatlah rendah. Secara alami diperkirakan hanya 1 dari 1000 tukik yang mampu bertahan hidup hingga mencapai usia dewasa. Mayoritas ahli konservasi menggunakan rasio 1:1000 sebagai standar peluang hidup tukik hingga dewasa. Pada beberapa kondisi lingkungan yang buruk, peluang ini bisa menurun hingga 1 dari 10.000 ekor tukik. Di bawah program penangkaran dan perlindungan yang sangat ketat, beberapa sumber lokal menyebutkan peluang hidup bisa mencapai 1 hingga 2% atau sekitar 10 hingga 20 ekor dari 1000 ekor penyu. Tingkat kematian yang tinggi ini disebabkan oleh berbagai tantangan di setiap tahap perjalanan mereka. Di fase darat, sel dari sarang ke bibir pantai, ancaman predator seperti kepiting, burung pantai, anjing, dan biawak. Dehidrasi juga menjadi risiko jika tukik tidak segera mencapai ke air. Pada fase perairan dangkal, saat baru masuk ke laut, tukik menjadi sasaran empuk ikan predator besar dan burung laut. Dan gangguan cahaya buatan di sekitar pantai sering membuat tukik disorientasi sehingga mereka bergerak menjauh dari laut dan mati karena kelelahan atau dimangsa. Mereka menelan sampah plastik yang sering dikira ubur-ubur, dan jeratan jaring nelayan menjadi penyebab kematian utama di laut lepas. Untuk memperbaiki angka kelangsungan hidup ini, upaya konservasi dilakukan dengan cara relokasi telur, yaitu memindahkan telur ke sarang semi alami yang terlindung dari predator dan pencurian oleh manusia. Atau kadang juga dilakukan pelepasan segera.
Melepaskan tukik sesegera mungkin setelah menetas, biasanya malam hari, untuk memastikan mereka masih memiliki cadangan energi penuh dari kuning telur untuk berenang menjauh dari pantai. Dan dengan adanya kampanye Dark Sky, mematikan atau menutupi lampu di pinggir pantai selama musim menetas untuk mencegah disorientasi tukik. Tukik memiliki berbagai keistimewaan biologis dan insting yang luar biasa untuk ukuran makhluk yang baru saja lahir. Keistimewaan ini memungkinkan mereka bertahan hidup di alam liar yang keras tanpa bimbingan induk. Tukik memiliki kemampuan luar biasa untuk mendeteksi medan magnet bumi sebagai panduan navigasi saat melakukan migrasi ribuan mil di samudera luas. Setelah menetas, mereka memiliki insting untuk bergerak menuju cakrawala yang paling terang, yang di alam liar biasanya merupakan pantulan cahaya bulan di permukaan laut. Saat merangkak dari sarang menuju laut, tukik melakukan proses imprinting. Mereka merekam karakteristik unik pantai tempat mereka menetas. Dan berkat memori ini, tukik yang selamat hingga dewasa, sekitar 25 hingga 35 tahun kemudian, akan kembali ke pantai yang sama untuk bertelur. Tukik memiliki kemandirian mutlak. Mereka tanpa asuhan induk. Berbeda dengan mamalia atau burung, tukik lahir sebagai yatim piatu secara fungsional. Mereka harus mencari makan dan melindungi diri sendiri segera setelah keluar dari pasir tanpa bantuan induk. Mereka memiliki gigi khusus sementara yang disebut sebagai karungkel untuk memecah cangkang telur yang keras yang akan lepas dengan sendirinya setelah mereka berhasil keluar. Jenis kelamin tukik tidak ditentukan oleh kromosom, melainkan oleh suhu pasir selama masa inkubasi. Pasir yang lebih hangat cenderung menghasilkan tukik betina, sementara pasir yang lebih dingin menghasilkan tukik jantan. Cangkang telur yang ditinggalkan dan telur yang gagal menetas memberikan nutrisi penting bagi mikroorganisme dan tanaman pantai, membantu memperkuat akar tanaman guna mencegah erosi pantai. Tukik menghadapi ancaman predator yang sangat tinggi di setiap tahap awal kehidupannya, baik saat masih di dalam pasir, saat merangkak di pantai, hingga ketika sudah berada di laut lepas. Sebelum mencapai air, tukik adalah sasaran empuk bagi hewan darat karena gerakannya yang lambat dan tubuhnya yang lunak. Menunggu di lubang pasir sering untuk menyergap tukik yang merangkak menuju laut adalah ulah dari kepiting. Dan burung laut seperti burung camar dan kuntul yang menyambar tukik dari udara pada siang hari. Sementara biawak sering menggali sarang untuk memakan telur atau memangsa tukik yang baru keluar. Dan anjing liar, rakun, rubah, dan babi hutan yang sering berkeliaran di sekitar pantai menjadi predator dari mamalia. Semut api dapat menyerang tukik yang masih lemah di dalam sarang atau saat baru muncul ke permukaan. Setelah berhasil masuk ke air, tantangan tukik justru semakin besar karena banyaknya predator air yang jauh lebih cepat. Berbagai ikan jenis besar seperti kakap, kerapu, dan barakuda memangsa tukik di perairan dangkal. Dan hiu merupakan predator utama di laut yang memburu tukik dari berbagai ukuran. Sementara lumba-lumba terkadang juga dilaporkan memangsa tukik di beberapa wilayah. Beberapa jenis burung tetap bisa menyambar tukik yang sedang berenang di dekat permukaan. Tukik sering salah mengira plastik sebagai ubur-ubur atau makanan yang menyebabkan penyumbatan saluran pencernaan dan kematian. Setelah menetas, tukik sebenarnya membawa bekal makanan alami dalam tubuhnya.
Namun mereka akan mulai mencari makan sendiri begitu berada di laut lepas. Saat baru menetas, tukik tidak langsung makan. Mereka memiliki sisa kuning telur yang terserap ke dalam perutnya. Bakal energi ini cukup untuk menghidupi mereka selama 3 hingga 7 hari pertama dan memberikan tenaga ekstra untuk berenang menjauh dari pantai menuju laut dalam tanpa perlu berhenti mencari makan. Mayoritas spesies tukik bersifat omnivora, yaitu pemakan segala dari fase awal kehidupannya. Karena ukurannya yang kecil, mereka memakan organisme yang hanyut di permukaan laut, seperti hewan-hewan mikroskopis di laut, yaitu zooplankton. Dan mereka juga memakan ubur-ubur kecil, makanan favorit yang lembut dan mudah dicerna. Dan telur ikan merupakan sumber protein tinggi yang terapun. Krustacea kecil seperti larva kepiting atau udang kecil dan alga serta rumput laut sebagai sumber serat meskipun jumlahnya lebih sedikit dibanding dengan makanan hewani pada fase tukik. Keunikan penyu adalah diet mereka bisa berubah total saat dewasa. Penyu hijau saat tukik makan segalanya, tetapi saat dewasa berubah menjadi herbivora yang hanya makan lamun dan alga. Namun penyu sisik setelah dewasa lebih spesifik, mereka memakan spons laut dan bunga karang. Sementara penyu belimbing tetap setia memakan ubur-ubur sepanjang hidupnya. Salah satu ancaman spesial terbesar bagi tukik adalah sampah plastik mikro, karena mereka memakan apa saja yang terapung. Tukik sering mengira potongan plastik kecil sebagai ubur-ubur atau telur ikan, dan hal ini sangat fatal karena plastik tidak bisa dicerna dan dapat menyebabkan kematian tukik.